Sementara bagi Lulu Alifah yang pernah bekerja di perusahaan perbankan, kebahagiaan adalah hal yang terpenting dalam hidup. Sehingga di titik penting dalam hidupnya, Lulu memutuskan berhenti kerja dan berwirausaha. Ya, meski posisinya sudah mapan dengan gaji yang lumayan, keluhan suami dan anaknya menjadi beban bagi Lulu. Mereka membutuhkan Lulu di rumah. Akhirnya saat hamil anak yang ketiga, dengan mantap warga Cakung, Jakarta Timur ini memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Ada satu momen yang mana saya melihat foto anak saya yang nomor 1, itu foto teman-temannya itu foto dengan orang tuanya. Sebegitu saya bertanya, ini kenapa kok mama nggak ada gitu ya. Terus anak saya menjawab, karena mama sangat sibuk. Memang mas nggak ngasih tahu mama bekerja aja. Dulu pas aku masih kecil ya, mama sering kerja terus dari pagi sampai malam. Jadi nggak ada waktu buat di rumah, buat anak-anak kecil, buat ngebimbing, buat ngajarin. Jadi emang bener-bener kayak waktunya buat kerjaan terus. Islam sebenarnya tidak melarang seorang istri menjalankan karir di luar rumah dengan syarat ada izin dari suami dan tidak melalaikan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, di dalamnya Rasulullah SAW bersabda, seorang istri bertanggung jawab terhadap rumah, suaminya, serta anak suaminya. Ia akan ditanya di akhirat tentang semua itu. Hadis riwayat Bukhari. Setelah berhenti bekerja dan fokus mengurus rumah tangga, Lulu Alifah merasa ada yang hilang. Ia merindukan bekerja untuk menyalurkan ide-ide dan kreativitasnya. Kebimbangan ini terus berlanjut hingga menghantui kehidupan rumah tangga Lulu dan suaminya. Melihat kegundahan sang istri, suami Lulu kemudian memberikan solusi. Ia diizinkan untuk membuka usaha sendiri di rumah agar tetap bisa mengurus keluarga. Usaha di bidang konveksi lalu dipilih Lulu dengan menjadi seorang penjahit pakaian. Sayangnya, tidak berlangsung lama, hanya setahun saja Lulu bisa bertahan. Garment itu saya membuat pola baju dan saya maklunkan baju-baju itu. Dan dia orientasinya memang untuk baju gamis, busana muslim. Ya. Setelah busana muslim bergeser, mencoba lagi untuk spray. Untuk terus mukena. Gitu. Tapi kok saya nggak ketemu ya, masih nggak ketemu feel-nya gitu ya. Hari demi hari dihabiskan Lulu untuk mencari bidang usaha yang cocok bagi dirinya. Sampai secara tak sengaja, ia terkesan dengan racikan sambal warisan dari almarhum sang nenek. Ya, sejak lama sambal buatan neneknya memang menjadi favorit Lulu. Selalu tersaji di meja makan ketika ada acara kumpul keluarga. Dari resep sambal sang nenek, Lulu kemudian mencoba mengembangkan usaha di bidang persambelan dengan melakukan inovasi untuk merebut pasar. Maka terciptalah produk sambal kupang dan sambal cumi yang menjadi andalannya. Dan ternyata suami dan anak-anak saya suka. Terus suami coba bilang ke saya, "Ma, coba deh dijual, siapa tahu ini jadi ide bisnis." Di awal bisnis sambalnya, Lulu optimis bisa menarik banyak pelanggan. Namun pendapat negatif dari teman-temannya justru menyurutkan semangat Lulu. Mbak Lulu, ngapain lo Mbak? Sampai racikan Lulu dianggap tidak komersil. Bahkan kualitasnya dipandang tak akan mampu bersaing dengan produk sambal lain yang lebih lama eksis. Jualan sambal Mbak? Iya. Beneran jualan sambal? Yakin, Mbak. Agar tak banyak merugi, temannya meminta Lulu untuk segera menghentikan bisnis sambalnya itu. Yakin laku? Beneran laku? Ya saya cuman, oh iya ya, saya cuman gitu aja. Tapi saya percaya insya Allah lah, saya punya value, kamu punya value, saya gitu. Insya Allah nanti pasar yang akan menentukan value mana yang bisa berjuang dan survive. Rekan Lulu yang lain juga tidak suportif terhadap apa yang dilakukan Lulu dengan usaha sambalnya. Mereka malah mengajak Lulu untuk ikut kegiatan bersenang-senang saja, jalan-jalan healing daripada membuang waktu berjualan sambal. Ih, justru ibu rumah tangga tuh jalan-jalan, healing-healing. Ngapain? Mendingan kita ke mall, yuk.
Lulu berusaha tidak peduli. Dirinya justru merasa tertantang untuk mewujudkan mimpinya pada mereka yang menganggap remeh. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Akibat buruk biarlah ia yang menanggungnya. Hadis riwayat Abu Daud. Orisinalitas rasa yang ditawarkan sambal kupang dan cumi ternyata sukses menarik minat pembeli. Perlahan namun pasti, omset pun terus meningkat. Untuk mengembangkan bisnis sambalnya, Lulu kemudian merekrut karyawan sambil melakukan pemberdayaan demi membantu banyak orang. Paling tidak perempuan itu bisa menghasilkan sendiri, menghasilkan income sendiri. Ini sebetulnya moto ini itu dari nenek saya. Dari kecil saya ditanamkan, perempuan sebesar apapun gaji suami kamu, setinggi apapun suami kamu, kamu perempuan harus punya nilai lebih, punya keahlian dalam bidang mau masak, mau jahit, mau apa aja, yang penting kamu punya skill. Aktivitas membuat produk olahan sambal dilakukan Lulu di kediamannya di Cakung, Jakarta Timur. Terpancar rasa kebahagiaan dalam diri Lulu karena telah menemukan jati dirinya sebagai wirausaha di bidang kuliner yang sesuai dengan passionnya. Keluarga pun tidak keberatan. Mereka bahkan mendukung kiprah Lulu dalam melakukan pemberdayaan pada kaum perempuan yang kurang mampu. Bekerja sebagai seorang pengusaha dan ibu rumah tangga di rumah, sukses dijalani Lulu tanpa kendala yang berarti. Ternyata saya baru menyadari, setelah berusaha itu waktunya jauh lebih banyak di luar. Gitu ya. Kalau kita lagi ada momen, tapi kalau nggak ada momen saya lebih fleksibel. Ibadah bareng itu yang rutin kita jalankan biasanya ya, kalau lagi momen kumpul itu kita jamaah. Kalau kena di maghrib jamaah, isya jamaah. Untuk memulai usaha sambal kupang dan sambal cumi, Lulu membutuhkan modal senilai 1 juta rupiah. Modal didapatkan dari tabungan pekerjaan sebelumnya sebagai penjahit dan pegawai kantoran. Lulu mengakui juga sempat alami kehabisan modal dalam pengembangan usaha. Suntikan modal tambahan kemudian diberikan oleh suaminya yang bekerja sebagai pegawai BUMN. Karena untuk berkembang itu paling tidak saya membutuhkan modal 2-3 kali lipat dari modal awal. Pengiriman stok bahan baku dari supplier tidak selalu berjalan lancar. Lulu sempat alami kekecewaan karena kondisi bahan baku kurang bagus dan tidak layak untuk diolah menjadi sambal. Masalahnya ada pada proses pengiriman barang yang sering terlambat. Aduh bang, ini kenapa baunya jadi begini ya bang? Ini kan harusnya dianterin tadi pagi bang, udah nggak bisa dipakai lagi ini. Jadi kayaknya dia memang dari pengiriman itu datangnya pagi tetapi dikirim ke rumahnya sore. Jadi itu sudah mulai agak aromanya sudah kurang bagus gitu, dan bentukannya sudah agak lembek. Selain masalah bahan baku, Lulu kerap pula dirugikan para pelanggan nakal. Mereka biasanya mengorder barang lalu membayarnya di belakang. Sayangnya yang terjadi justru merugikan Lulu. Produk sambalnya hilang tapi uangnya tidak dibayar. Ini ya bu barangnya. Ya. Enggak bawa dompet nih. Besok-besok aja ya saya bayarnya ya. Ya baik. Ini kalau dikatakan masalah, ya masalah gitu ya, karena itu akan merusak keuangan gitu ya. Nominalnya nggak gede gitu, tapi saya ya sudah gitu. Jadi adalah teman gitu ya. Lulu kemudian menata kembali bisnis sambalnya dengan lebih serius. Sayangnya, harga cabai kerap kali naik tidak terkendali, sementara harga produk sambalnya tidak serta-merta bisa terus ikut naik. Demi mempertahankan pelanggannya, Lulu memilih untuk membatasi jumlah produksi sambalnya. Sampai akhirnya, cabai kembali normal.
saya pernah sampai di harga 170 kalau nggak salah waktu itu. Dan nyesek banget. Nyesek. Jadi saya nggak bisa produksi tuh. Gitu. Saya produksi hanya beberapa, mereka yang loyal aja. Jadi customer yang loyal, selebihnya saya nggak bisa. Lulu menjual produk sambal kupang dan cumi andalannya secara online dan offline di gerai retail dan toko oleh-oleh yang dimilikinya. Satu pack sambal seberat 115 gram ia jual dengan harga Rp38.000. Karena rasanya yang bikin nagih, omset Lulu terus meningkat. Per bulan keuntungan bersih yang didapat dari penjualan sambal bisa mencapai Rp2 juta. Kami hadirkan menjadi sambal satu, karena dia bisa tahan lama. Jadi orang kalau kangen kupang, lu makan aja tuh sambal kupang kita. Gitu. Udah rasa kok, rasanya itu bisa dicampur dengan aneka makanan berkuah maupun tidak. Cumi yang spesial itu saya membuat cuminya itu lebih banyak di dalam sambalnya itu gitu. Dan rasanya masih taste-nya itu nggak alot. Pembuatan sambal cumi dan sambal kupang tidak terlalu rumit. Dimulai dari pengupasan kulit bawang putih dan bawang merah. Kemudian pisahkan cabai rawit dari tangkainya. Masukkan bawang putih dan bawang merah ke dalam chopper untuk menghaluskan. Namun hasil teksturnya masih agak kasar karena tidak menggunakan air. Langkah berikutnya adalah menggoreng bawang putih dan bawang merah. Selanjutnya, masukkan cabai keriting ke dalam chopper. Cabai merah setengah halus digoreng bersama bawang merah dan bawang putih. Masukkan potongan cumi ke dalamnya. Aduk-aduk selama 2 jam hingga bahan tampak menyusut. Sementara itu, proses pembuatan sambal kupang sedikit berbeda. Karena kupang harus dimasukkan terlebih dahulu ke dalam dehidrator selama 6 jam sampai kondisinya mengering. Proses selanjutnya kurang lebih sama seperti membuat sambal cumi.